Selamat malam, Romo Susilo. Selamat malam, keluarga almarhum Bapak Hadrianus Alun Wibowo dan almarhum Stefanus Ridwan Sanjaya. Selamat malam kepada Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita akan memperingati misa untuk memperingati 7 hari wafatnya Bapak Hadrianus Alun Wibowo dan Bapak Stefanus Ridwan Sanjaya. Sebelum misa dimulai, kita akan melakukan doa koronka bersama terlebih dahulu yang akan dipimpin dari KKI. Silakan Pak Effendi. Oke, terima kasih. Selamat malam, Romo Aloysius Susilo Wijaya PR, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Khususnya keluarga Ibu Tutut yang berkabung. KKI Santa Gabriel mengucapkan terima kasih boleh diikut sertakan berpartisipasi untuk mendaraskan doa koronka untuk mengenang 7 hari berpulangnya Bapak Hadrianus Alun Wibowo dan Bapak Stefanus Ridwan Sanjaya ke rumah Allah Bapa yang Maha Rahim. Koronka dari bahasa Polandia yang artinya kurang lebih sama dengan satu mahkota kecil yang diletakkan di atas kepala orang yang dicintai secara istimewa. Yang kedua, untayan manik-manik indah yang dikalungkan pada leher sang kekasih. Koronka kepada kerahiman ilahi adalah untayan doa yang dipersembahkan kepada Tuhan yang diimanin sebagai pribadi yang maha rahim dan berbelas kasih. Dalam buku harian Santa Faustina, Sabda Tuhan Yesus kepada Suster Faustina pada nomor 687, daraskanlah tanpa henti koronka yang telah kuajarkan kepadamu. Barang siapa mendaraskannya akan menerima kerahiman yang besar pada saat kematiannya. Dalam buku harian Santa Faustina nomor 754, Tuhan berjanji orang-orang yang mendaraskan koronka ini akan direngkuh oleh kerahimanku sepanjang masa hidupnya dan teristimewa pada saat kematian mereka. Dan dalam buku harian Santa Faustina nomor 1541, tulislah bahwa kalau mereka mendaraskan koronka di dekat orang yang menghadapi ajal, aku akan berdiri di antara Bapakku dan orang yang menghadapi ajal itu, bukan sebagai hakim yang adil, tetapi sebagai juru selamat yang maha rahim. Malam ini, marilah kita bersama mempersembahkan untayan doa koronka untuk jiwa Bapak Hadrianus Alun Wibowo dan Bapak Stefanus Ridwan Sanjaya. Dengan harapan semoga Allah Bapa yang Maha Rahim dan penuh belas kasih juga memberikan mahkota dan mengalungkan untayan manik-manik indah kepadanya, agar memperoleh kebahagiaan abadi di surga bersama para kudus. Sebelum kita berdoa koronka, marilah kita memuji Tuhan Yesus, Sang Raja Keriman, dengan menyanyikan lagu Yesus Kau Andalanku sebanyak 3 kali. Kemudian tim KKI Santa Gabriel akan memularaskan doa koronka. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah bisa berdoa koronka, boleh ikut bersama mendaraskan dengan menggunakan rosario yang biasa dipakai. Juga bisa mengikuti dari teks yang terpapang di layar. Marilah kita mendengarkan lagu Yesus Kau Andalanku. Yesus Kau andalanku,
Marilah kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara, dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus, Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih,
tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Bu Marta, unmute dulu, Bu. Belum unmute. Di-unmute dulu. Bu Marta, di-unmute. Bu Marta, Suaranya. Seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia.
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah doa Koronka hari ini. Kami KKI Santo Gabriel mengucapkan banyak terima kasih sudah diberi kesempatan untuk mengantar jiwa Bapak Hadrianus Alun Wibowo dan Bapak Stefanus Ridwan Senjaya. Dan juga kami juga berterima kasih kepada Romo Aloysius Susilo Wijoyo serta umat lingkungan Santa Yudas Tadeus dan juga kepada Kaling Santa Yudas Tadeus Bu Patricia. Dalam kesempatan doa Koronka malam ini, semoga Allah Bapa yang penuh kasih berkenan. Demi kemuliaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk selanjutnya saya serah kembali acara ini kepada MC. Terima kasih. Kita akan memulai misa peringatan 7 hari wafatnya Bapak Alun dan Bapak Ridwan. Kita buka dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 320. 320, awalilah kurbanmu. Awalilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Sadarilah Kristus bersama kita, mengorbankan dirinya. Hayatilah kasih karunia-Nya dalam mabda dan santapan, agar kita diselamatkan dan hidup mengingat
rayakanlah dalam pesta ini, pesta keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, malam ini melalui media Zoom dari rumah masing-masing kita merayakan Ekaristi. Secara khusus telah diawali dengan doa Koronka dan kita ingin berdoa untuk Bapak Hadrianus Alun Wibowo yang telah pulang ke rumah Bapak 7 hari yang lalu. Kita juga berdoa untuk Stefanus Ridwan Senjaya, Maria Diana Puspitaningrum, Teresia Maria Sri Purwanti, Teresia Tarmi, Teresia Purwityo Ratsiwi, Bernardus Sutarjo. Semoga yang telah pulang damai abadi di sorga, yang ditinggal diberi kekuatan iman, yang sakit diberi kesembuhan, yang masih hidup dan berjuang di dunia ini, semoga kita semua diberi kesetiaan untuk berjaga-jaga. Sadar bahwa kita manusia lemah, mari kita hening, mohon ampun pada Tuhan, agar kita layak merayakan Ekaristi Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya padamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menyerahkan putramu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengurniakan hidup kekal kepada kami. Kami memperingati Hadrianus Alun Wibowo dan Stefanus Ridwan Senjaya yang sudah Kau panggil. Ampunilah segala kekurangannya, sebab hanya Engkaulah kudus, Engkaulah sumber segala kebaikan, Engkaulah yang membuka pintu kehidupan bagi kami, berkat kebangkitan putramu yang menyelamatkan. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan pertama, Bijaksanaan bab 3 ayat 1 sampai 9. Tetapi jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati nampaknya, dan pulang mereka dianggap malapetaka. Dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran. Namun, mereka berada dalam ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebakaan. Setelah disiksa, sebentar mereka menerima anugerah yang besar. Sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Laksana emas dalam dapur api, diperiksalah mereka olehnya, lalu diterima bagaikan korban bakaran. Maka pada waktu pembalasan mereka akan bercahaya, dan laksana bunga api berlari-larian di ladang jerami. Mereka akan mengadili para bangsa dan memerintah sekalian rakyat, dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. Orang yang telah percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang pilihannya.
Demikian sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Sabda Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan teguh, membuat arif orang bersahaja. Firman Tuhan tepat, menyenangkan hati. Perintah Tuhan jelas, membuat mata berseri. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan mengutus aku memaklumkan Injil kepada orang yang hina dihina, dan mewartakan pembebasan kepada orang tawanan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus sampai di Betania, Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Jarak Betania dari Yerusalem tidak lebih dari 3 kilometer. Banyak orang Yahudi sudah datang melayat Maria dan Marta untuk menghibur mereka karena kematian Lazarus saudaranya. Ketika Marta mendengar Yesus datang, ia keluar untuk menyambut Yesus, sedangkan Maria tinggal di rumah. Lalu Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, kalau Tuhan ada di sini sebelumnya, tentu saudara saya tidak mati. Namun begitu saya tahu bahwa sekarang ini juga apa yang Tuhan minta dari Allah, Allah akan memberikannya kepada Tuhan. Saudaramu akan hidup kembali," kata Yesus kepada Marta. Marta menjawab, "Saya tahu Lazarus akan hidup kembali pada waktu orang-orang mati dibangunkan pada hari kiamat. Akulah kebangkitan dan kehidupan," kata Yesus kepadanya. "Orang yang percaya kepadaku meskipun ia sudah mati akan hidup. Dan orang yang hidup dan percaya kepadaku takkan mati selama-lamanya. Apa kau percaya itu?" "Tuhan," jawab Marta, "saya percaya Tuhan Putra Allah Raja Penyelamat yang disuruh datang ke dunia ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Selamat malam saudari-saudara yang terkasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang telah ditinggal oleh Bapak Hadrianus Alun Wibowo atau Pak Alun dan juga Bapak Stefanus Ridwan Senjaya. Ditinggal oleh orang yang dekat dengan kita dan kita cintai. Boleh nggak sedih dan menangis? Saya bantu jawab, boleh. Ketika Yesus ditinggal oleh Lazarus sahabatnya, dikatakan dalam Yohanes bab 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Jadi kalau Yesus saja menangis, kalau kita mau menangis, silahkan. Pertanyaan kedua, boleh nggak protes? Saya bantu jawab, boleh. Kalau tadi Bapak Ibu mendengarkan bacaan Injil yang saya bacakan, Yohanes bab 11 khususnya ayat 21 dikatakan, Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, kalau Tuhan ada di sini sebelumnya tentu saudara saya tidak mati. Ini kalimat protes bukan? Menurut saya kalimat protes. Jadi ketika Santa Marta protes bahwa seolah-olah Lazarus saudaranya itu mati karena Yesus tidak ada di situ. Kalau seorang santa aja protes, kalau kita mau protes, silahkan. Bukankah ini juga zaman reformasi? Cuma ada cumanya. Pada orang beriman tidak boleh berhenti pada sedih dan menangis. Tidak boleh berhenti pada protes. Tapi harus sampai kepada sebuah penerimaan. Saya terima bahwa 7 hari yang lalu Bapak Alun pulang ke rumah Bapak. Saya terima bahwa Pak Stefanus Ridwan Senjaya pulang ke rumah Bapak. Juga saudara-saudari kita yang lain yang telah pulang. Dengan menerima, hati kita lega. Dan menjadi jalan lapang untuk yang telah pulang ke rumah Bapak. Tentu ketika menerima membutuhkan proses, boleh. Ada yang prosesnya itu perlu 1 minggu, ada yang prosesnya perlu 1 bulan, ada yang perlu 3 bulan, ada yang perlu 6 bulan. Tapi tolong jangan berlama-lama. Supaya kita bisa segera move on. Karena yang berduka bukan hanya kita saja kok. Yang berduka bukan hanya keluarga kita. Apalagi hari gini saat pandemi COVID-19. Hampir setiap hari kita mendengar berita duka, entah tentang saudara, sahabat, kenalan, warga gereja, warga masyarakat, teman kerja, dan lain-lain. Teman lama, dan sebagainya. Ini Indonesia untuk tingkat meninggal lumayan banyak, dan tentu saja kita tidak berharap. Harapan kita adalah pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kalau Anda bertanya kepada saya, Romo, virus ini alami atau buatan manusia? Maaf, saya nggak bisa jawab. Kalau Anda bertanya, Romo, pandemi ini akan berakhir kapan? Maaf, saya nggak bisa jawab. Satu hal yang saya ingin katakan, rancanganku bukan rancanganmu. Itu sabda Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya. Tapi rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan keselamatan. Maka hari ini pun kita imani bahwa melalui perayaan Ekaristi kita boleh berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan saudara-saudari kita yang meninggal, khususnya Pak Alun dan Pak Ridwan. Bicara tentang kematian itu pasti sekaligus tidak pasti. Pasti kita semua akan mati, tapi kita tidak pernah tahu pasti kapan kita akan mati. Karena pasti kita akan mati, tapi kita nggak pernah tahu kapan. Maka pesan kematian selalu satu dan sama, yaitu apa? Berjaga-jagalah. Kalau saya homili seperti ini, homili ini juga berlaku buat saya. Sebab saya juga pasti akan mati, tapi saya nggak tahu kapan saya akan mati. Maka berjaga-jaga ini juga berlaku buat saya. Berjaga-jaga itu nggak usah nunggu nanti kalau tua. Survei membuktikan banyak orang meninggal nggak perlu pakai tua.
Ada yang masih anak-anak meninggal, ada yang masih remaja, ada yang masih usia produktif, ada yang setengah baya. Memang ada juga yang baru tua bangka meninggal. Who knows, nggak ada yang tahu. Berjaga-jaga juga nggak usah nunggu nanti kalau sakit keras. Survei membuktikan banyak orang nggak pakai sakit keras juga meninggal. Naik mobil tabrakan, naik kapal tenggelam, naik kereta anjlok, naik pesawat jatuh. Ada yang keracunan, ada yang terbakar, ada yang tidur untuk selama-lamanya nggak bangun-bangun, itu juga ada. Termasuk ada yang terpapar COVID-19. Ada aneka macam cara orang meninggal dan nggak perlu pakai tua. Maka berjaga-jaga itu kapan? Mulai malam ini pewartaan ini kita dengar, mari kita semua, Anda dan saya, berjaga-jaga. Pertanyaan berikut, berjaga-jaganya itu bagaimana? Setidaknya ada 3 bentuk berjaga-jaga. Kalau orang Katolik meninggal, itu tulisannya RIP, maaf loh, RIP bukan RP. Kita ini kadang-kadang RP aja terus. RIP itu bahasa Latinnya requiescat in pace. Bahasa Inggrisnya rest in peace. Bahasa Indonesianya beristirahat dalam damai. Kita pun ingin seandainya kita pulang ke rumah Bapa, kita juga beristirahat dalam damai. Mata terkatup seperti orang tertidur. Bibir terkatup senyum seperti orang yang peace atau damai. Nah, untuk itu kita perlu mempersiapkan damai mulai dari kita hidup. Caranya adalah damai dengan 3 pihak. 1, kita harus damai dengan diri sendiri. 2, kita harus damai dengan sesama. 3, kita harus damai dengan Tuhan. Apakah kita sudah damai dengan diri sendiri? Orang yang bisa damai dengan diri sendiri, dia bisa menerima dirinya apa adanya dengan kelebihan dan kelemahan. Kita diberi oleh Tuhan kelebihan sekaligus kelemahan. Kalau kita mau menerima kelebihannya, kita juga harus mau menerima kelemahan kita. Kalau tidak, kita hanya akan menjadi pribadi yang mengeluh, iri hati, dan sulit bersyukur. Yang kedua, kita harus berdamai dengan sesama. Siapa yang malam hari ini ikut misa, Zoom, peringatan arwah, tapi masih nyimpen sakit hati sama seseorang dan belum bisa memaafkan, ada nggak? Nggak usah tunjuk jari. Saya ingin mengatakan Anda adalah orang paling rugi di seluruh dunia. Sementara orang yang menyakiti hati Anda sudah lama melupakannya, Anda masih ingat-ingat. Rugi nggak? Rugi. Tumpukan sakit hati jadi benci, tumpukan benci jadi dendam. Kalau dendam sudah kesumat, tentu tidak Kristiani lagi. Berapa kali harus mengampuni? Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Yang artinya bukan 490, tapi 7 itu akan sempurna, artinya berkali-kali. Salah minta ampun, ampuni lagi. Salah minta ampun, ampuni lagi. Tak terbatas. Yang ketiga, kita harus berdamai dengan Tuhan. Siapa yang di sini suka menyalahkan Tuhan? Ini Marta dalam bacaan Injil menyalahkan Tuhan. Tuhan, kalau engkau ada di sini sebelumnya, tentu saudara saya tidak mati. Jadi seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Tidak present, tidak hadir. Padahal Tuhan selalu hadir di mana-mana. Tuhan selalu hadir dalam setiap kesempatan dinamika kehidupan kita. Sehat, sakit, untung, malang, suka, duka, berhasil, gagal. Tuhan tetap hadir. Sejak saya SD dan sejak Anda juga SD, kita udah mengenal Tuhan itu Maha Kasih, Maha Murah, Tuhan itu Maha Adil, Tuhan itu Maha Rahim, kasih setianya, panjang sabar, intinya Tuhan itu baik. Jadi jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Tuhan ada suami, kenapa suami saya yang diambil? Seolah-olah Tuhan salah. Ada rumah, kenapa rumah saya yang kemalingan? Ada mobil, kenapa mobil saya yang hilang? Lebih parah lagi kalau mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa dia kaya, aku miskin? Tuhan, kenapa dia pintar, aku bodoh? Tuhan, kenapa dia sehat, aku sakit? Tuhan, kenapa dia untung, aku rugi?
Tuhan kenapa dia menang, aku kalah. Seolah-olah Tuhan itu salah. Tuhan itu maha segalanya, Tuhan itu maha baik. Yang paling penting adalah berani menyerahkan. Ada tiga kalimat. 1, manusia punya rencana. 2, Tuhan punya rencana. 3, rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana kita. Yang paling penting adalah kalimat ketiga. Jadi, terimalah rencana Tuhan. Kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 11 mengatakan, Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau Anda mengamini itu, ya waktunya Tuhan, indahnya kapan? Ayo kita tetap penuh pengharapan. Sampai kapan? Sampai sepanjang hidup kita. Yang nggak boleh hilang pada orang beriman, harapan. Pada orang meninggal yang tertinggal hanya kebaikannya. Sejauh saya tahu, Pak Alun itu adalah suami yang baik untuk Mbak Tutut. Suami yang setia, pekerja keras sebagai seorang dokter gigi, dan juga seorang pelayan yang mau menemani di dalam pelayanan, khususnya kalau di gereja Santo Gabriel ini, karena Mbak Tutut aktif di seksi katekese, Pak Alun lah yang selalu menjadi pendamping yang setia. Jadi, kenanglah kebaikan-kebaikannya. Karena pada orang meninggal yang tertinggalannya kebaikan. Nah, untuk kelemahan dan dosa kita serahkan kepada kerahiman Tuhan. Seperti hari ini kita juga berkumpul bersama teman-teman dari komunitas kerahiman ilahi. Kita percaya bahwa Yesuslah andalanku. Yesuslah sumber kerahiman atas segala dosa, kelemahan aku. Kita berdoa semoga Pak Alun, Pak Ridwan damai abadi di surga. Kita berdoa untuk keluarganya diberi kekuatan iman. Kita berdoa untuk diri kita masing-masing, semoga kita punya kesetiaan untuk berjaga-jaga. Damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama, damai dengan Tuhan. Sehingga kapanpun Tuhan mau panggil kita, kita pulang dengan damai. Amin. Amin. Kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan. Kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa yang penuh kasih, hadirlah di sini dan dengarkanlah doa-doa umat-Mu. Bagi negara Indonesia, Bapa Maharahim, lindungilah negara kami dari pandemi ini. Kuatkanlah kami untuk tetap bersatu membantu sesama dalam keadaan susah maupun senang. Berilah kami rasa toleransi terhadap sesama yang berbeda dari kami, dan bisa berbuat baik kepada sesama tanpa memandang latar belakang mereka. Berkatilah juga para pemimpin negeri ini supaya dapat menjalani amanat dan pelayanannya dengan baik bagi bangsa kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, berkatilah para imam, suster, dan para pelayan gerejamu. Karuniakanlah kesehatan terlebih di masa pandemi ini, agar tetap dapat memberikan pelayanan dengan baik kepada umatnya, baik secara online maupun offline. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikian ya Bapa, doa-doa kami, masih banyak doa yang ada dalam hati kami, yang belum sempat kami ucapkan dengan kata-kata, semuanya kembali kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, basuhlah kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami persatukan dengan persembahan diri kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Dia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan Dia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagimu untuk selamanya. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memujimu dengan sukacita berseru, Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi.
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Adrianus Alun Wibowo, Stefanus Ridwan Senjaya, Maria Diana Puspitaningrum, Teresia Maria Sri Purwanti, Teresia Tarmi, Teresia Purwityo Raciwi, Bernardus Sutarjo. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Sekarang aku tak dapat menyangka
sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hati. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih. Dari rumah kami masing-masing, kami melalui media Zoom boleh merayakan Ekaristi. Berdoa untuk Bapak Adrianus Alun Wibowo dan Bapak Stefanus Ridwan Senjaya. Semoga damai abadi di sorga. Juga saudara-saudari kami yang meninggal lainnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman dan kami semua Kau beri kesetiaan berjaga-jaga. Hidup damai dengan diri sendiri, damai dengan sesama, dan damai dengan-Mu ya Tuhan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum berkat penutup, mungkin ada sepatah dua patah kata dari wakil keluarga, kami persilahkan. Selamat malam Romo Susilo. Selamat malam Suster, Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih untuk pelayanan Romo malam hari ini yang telah mempersembahkan misa untuk Mas Alun dan Om Ridwan. Saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk tim KKI yang malam hari ini sudah memimpin doa Koronka, serta para petugas lainnya seperti Patricia, Pak Frans, dan Bu Susan. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih untuk Komsos yang membantu pelaksananya misa Zoom malam hari ini. Untuk keluarga besar kami, Bernardus Sutarjo, lalu juga keluarga besar Mbah Sutadi, juga kepada wilayah 17 Jakarta Garden City, khususnya lingkungan Santo Yudas Tadius, wilayah Arkadius, khususnya Arkadius 4 dan Arkadius 6 Santo Albertus Harapan Indah, juga teman-teman Mas Alun dari Iluni FKG UI yang mungkin malam ini bergabung, serta teman-teman dari alumni SMA Negeri 8 Jakarta, serta Bapak Ibu sekalian yang pernah mengenal Mas Alun. Terima kasih telah turut mendoakan Mas Alun dan senantiasa mendoakan sejak Mas Alun sakit hingga Mas Alun kembali ke dalam rumah Bapa. Saya yakin dan percaya bahwa Mas Alun sudah bahagia, Mas Alun sudah tenang, tinggal saya yang harus berusaha untuk tenang dan menerima dan menjalani hidup ini berikutnya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan selama Mas Alun hidup, baik dalam pelayanannya maupun dalam pergaulan. Juga untuk persiapan misa malam ini apabila ada kekurangan, saya pribadi mohon maaf. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih untuk segala dukungan, perhatian, cinta dan doanya bagi Mas Alun dan Om Ridwan. Berkah dalam. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan bersamamu.
dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi dengan membawa damai Tuhan. Amin. Kita tutup dengan lagu puji syukur nomor 653. Tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku, buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dalam tiang awan. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Terima kasih, puji Tuhan, misa peringatan 7 hari wafatnya Pak Alun dan Pak Ridwan telah selesai. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Susilo, kepada para petugas liturgi, Pak Frans dan Ibu Susan yang selalu siap sedia melayani dalam peringatan wafatnya Mas Alun dan Pak Ridwan. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, yang telah ikut mendoakan arwah Mas Alun dan Pak Ridwan. Sebelum kita tutup Zoom ini, mungkin kita akan mendengarkan 1-2 patah dari sahabat-sahabat Mas Alun atau Pak Ridwan yang mungkin ada kesan atau pesan yang ingin disampaikan. Kita beri kesempatan dulu kepada mungkin Pak Yohanes Cuncun sebagai sahabat dari Mas Alun. Silakan Mas Pak Yohanes. Selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kesan saya untuk Mas Alun sebagai konektor ya. Konektor dari grup kami yang 10 orang, 5 pasang, karena dia menghubungkan dari beberapa komunitas sehingga tergabunglah kita 10 orang ini. Sampai hari ini kami bersembilan ini bisa bersama di rumah Bu Tutut. Hanya kebetulan istri saya lagi berhalangan. Nah, saya mengenal Mas Alun dan Bu Tutut itu sekitar tahun 2010. Jadi 2010 itu rumah yang di JGC itu lagi bangun, saya pas mengunjungin. Kemudian saya makan di rumah makan Selera Nusantara waktu dulu. Dan saya ingat Om Kumis waktu itu, kumisnya masih begitu. Dan Bu Tutut. Kemudian ketemulah kita di gereja. Rasanya kemarin yang saya tegur tuh suami istri itu, yang suaminya kayaknya istrinya agak sedikit lagi galak. Kenapa? Karena pas kebetulan pada hari itu dia keguguran. Lagi keguguran. Terus kemudian saya ketemu, iya kamu itu orang Katolik itu. Itulah awal mula saya mengenal Om Kum. Saya panggilannya Om Kum, Om Kumis.
Kemudian di samping saya Pak Sinatra, Kobro, panggilannya Kobro. Nah, ini teman saya satu adalah Om Hendro, Om Dro. Dan Pak Widodo, Om Wid, panggilannya. Itulah. Kira-kira teman-teman ada yang mau sepatah dua patah kata? Ayo, silakan. Ibu Maria. Ayo. Saya mengenal Om Alun, itu orangnya sangat-sangat humble, jadi saling membantu ya di dalam pekerjaan. Walaupun misalnya ada kegiatan di lingkungan, pasti salah satunya Om Alun akan membantu. Ringan tangan. Itu yang sangat saya hargai. Om Alun itu sangat-sangat berbelas kasihnya. Saya mau tambahan besar. Dan kami semua kalau misalnya pergi bareng-bareng jalan-jalan, kita semua pada kumpul. Ya, itulah pesan-pesan saya untuk Om Alun. Satu tambahan dari saya, Om Alun, ini Om Kung ini itu pasiennya untuk, kan karena Om Kung adalah dokter gigi yang sangat-sangat dicintai oleh pasiennya. Banyak rekan-rekan, teman-teman yang bercerita mengenai dia. Dan kakak ipar saya juga salah satu pasiennya. Kakak ipar saya paling sebel sama dokter gigi. Saya bilang, tenang, ini ada teman saya. Dia paling hati-hati untuk kerjain gigi. Jadi begitu telaten dan telitinya sehingga dia mengerjakannya supaya gigi kita tuh nggak sakit. Nah, setelah saya kenalkan dan dia berobat, akhirnya dia bilang, wah, ya benar. Dan dia bercandain, bututut jaga ya, Om Alun. Jaga ya. Ternyata Tuhan berencana lain terhadap dia. Tuhan lebih sayang sama Om Tung. Ada yang lain? Silakan. Saya Sinatra. Jadi saya mengenal Mas Bro, saya panggil dia Mas Bro. Lalu Mas Alun bilang, kalau kamu panggil saya Mas Bro, sekarang saya akan mulai manggil kamu Kobro. Sambil tertawa dia. Jadi dia amat sangat bangga menemukan kata Kobro buat saya. Jadi berkelanjutanlah sampai sekarang. Dia selalu manggil saya Kobro dan saya selalu manggil dia Mas Bro. Nah, di tengah komunitas teman-teman ini, akhirnya kita juga manggilnya kalau nggak Mas Bro ya Om Kumis, Om Kum. Jadi saya awalnya adalah pasien beliau, pasien almarhum, ya. Dan selama kita mengenal itu dari awal itu kita langsung connect, ya, kita merasa cocok satu sama lain, kita punya selera humor yang nggak jauh beda, ya, kita saling menjahili satu sama lain, dan kita suka share kalau ada sesuatu. Dan beliau juga punya hobi yang kebetulan sama, hobinya ngutak-ngatik, ngoprek urusan teknik. Jadi apapun mainan atau apa suka kita pretelin, kita bahas. Kira-kira begitu yang saya kenal dari profesi Mas Bro Alun ini. Beliau adalah seorang dokter gigi yang handal, ya, yang dicintai oleh para pasiennya, dan rata-rata semua fanatik kalau sudah datang dan dirawat oleh Mas Bro Alun. Jadi pasti yang kehilangan itu banyak sekali, tapi yang mendoakan Mas Alun juga banyak sekali. Beliau adalah orang yang tulus sebagai seorang dokter gigi yang terkenal di lingkungan kami, tapi beliau sangat humble, ya, sangat humble,
pribadinya sebetulnya adalah orang yang pemalu, ya, tapi hatinya tulus. Dia suka malu-malu, tapi dia suka jahil juga. Pribadinya amat sangat menyenangkan. Jadi saya amat sangat kehilangan. Itu dari saya. Terima kasih untuk teman-teman sahabatnya Mas Alun. Mungkin dari teman atau sahabatnya Pak Ridwan, ada yang berkenan mau mengucapkan 1-2 patah? Selamat malam, saya anaknya Pak Ridwan yang paling tua. Nama saya Noni. Terima kasih kepada Romo Susilo yang sudah memimpin misa, mempersembahkan misa untuk Bapak saya juga. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang juga sudah ikut mendoakan Bapak saya. Terima kasih sekali atas semuanya. Semoga setelah ini kita semua selalu sehat, selalu bahagia, jangan pada stres, sehingga kita bisa melawan COVID bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Romo Susilo, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih telah memimpin misa pada malam ini. Saya juga ingin mengucapkan semoga keluarga Mbak Tutut dan keluarga Pak Ridwan tetap selalu diberikan kekuatan untuk selalu tabah dan ikhlas supaya arwah mereka dapat beristirahat dalam damai Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akhiri Zoom hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai bertemu di perayaan 40 hari ya Mbak Tutut ya? Iya, 40 hari. Nanti iya. Dikabari waktu. Foto dulu nggak foto? Oke, selamat malam. Mau foto bersama dulu nggak Bu Berkris ya? Kameranya dinyalakan semua. Oke, boleh, silakan. Ya. Foto. Lembar pertama. Udah, saya di belakang. Lembar kedua. Oh iya, saya mau terima kasih untuk ibunya Romo Graha yang sudah berkenan untuk ikut misa malam hari ini, Tante Linda. Oke, udah di fotonya. Ya, Bu Tutut silakan. Tutut sehat ya. Iya, Tommy. Iya, Foren. Oke, pamit. Mbak Tutut sehat-sehat semuanya. Iya, terima kasih. Tommy, Noni, Terima kasih, Romo. Om pasti Tutut. Sehat ya, Mbak. Iya, terima kasih. Sama juga ya. Berat juga. Banyak anak-anak. Sehat ya, Mbak. Ya, terima kasih. Ya, salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Tetap jaga kesehatan. Tuhan berkati. Ya. Terima kasih. Pamit Dede Tut. Salam semua. Terima kasih, Yoni. Oke, saya kasih bumper penutup ya. Habis itu saya M. Ya, terima kasih ya Pak Boni. Mbak Tutut, Popo. Ya. Mbak Tutut ini Popo. Yang kuat ya, tetap semangat ya Mbak Tut. Apa nih? Tutu. Popo. Oh, Popo. Ya, thank you, Po. Iya, apa kabar? Baik. Irma, gimana Irma? Udah sehat? Irma. Bu Tutut, ya. Kami yang dari Skin XP semua Oh, iya, mengucapkan turut berduka cita. Kami semua juga berdoa semoga Ibu sehat dan Ibu tetap semangat. Terima kasih.
Mbak Tut pamit ya. Yang Iya, kuat. terima kasih. Tante Tutut, semangat. Ya, Pak De, makasih. Ya, jaga Salam buat kesehatan. semua ya. Ya, terima Sampai ketemu. kasih. Sampai ketemu. Itin pamit. Ini apa? Air minum apa kacang hijau?